Siang, yang terhormat Bapak Ibu tim penguji. Perkenalkan, saya Mandewikananda Manekwasita dengan NIM 510280 akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Studi Komparasi Kinerja Keuangan Perbankan sebelum dan setelah adanya finansial teknologi di Indonesia. Dimana dimulai dari latar belakang bahwa Peraturan BI Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kesehatan bank umum, di mana bank memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan bank, di mana kesehatan bank itu dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan bank. Tingkat kesehatan bank ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan internal. Satu di antara faktor eksternal yang sulit dikendalikan oleh bank, yaitu kemunculan finansial teknologi atau fintech, di mana perkembangan fintech itu di Indonesia dimulai pada tahun 2015 dengan adanya Asosiasi Fintech Indonesia. Dan dapat dilihat pada gambar bahwa setelah tahun 2016 atau tepatnya dimulai dari tahun 2017 itu perkembangan fintech itu cukup pesat di Indonesia, terutama pada bidang atau sektor lending dan payment. Dan di sini sektor perbankan merupakan satu di antara sektor yang paling terkena dampak dari kemunculan fintech, sehingga diatur dalam POJK nomor 12 garing POJK.03/2018 terkait penyelenggaraan layanan perbankan oleh bank umum, sehingga nantinya lembaga keuangan itu dapat meningkatkan keunggulan kompetitif yang didukung oleh teknologi dan digitalisasi. Namun, fintech ini dapat menjadi salah satu inovasi yang bersifat disruptif karena dapat menyasar segmen dan target pasar yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang sama, yaitu salah satunya adalah berupa pinjaman. Berikutnya, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, POJK Nomor 4 garing POJK.03/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 garing 10 garing PBI garing 2004 tanggal 12 April 2004 disebutkan bahwa sebuah bank itu harus melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan yang dimiliki oleh bank tersebut, di mana parameter yang dilakukan adalah menggunakan KAMEL. Dan salah satu aspek KAMEL yang harus dilihat oleh bank adalah earning. Sehingga inilah yang mendasari mengapa penelitian ini meneliti profitabilitas bank sebagai kinerja keuangannya. Salah satu alasannya adalah menurut Raharjo DKK tahun 2020, apabila bank mempunyai kinerja keuangan yang baik, maka akan berpengaruh pada perolehan profit atau laba yang semakin meningkat dan merupakan tujuan dari bank itu sendiri. Yang kedua adalah kinerja profitabilitas juga sangat penting karena dapat menjadi indikator serta tolak ukur dalam mengetahui kinerja pertumbuhan dan kesehatan perbankan menurut Koerullah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah kemunculan fintech yang dapat memberikan inovasi positif ataupun inovasi yang bersifat disruptif yang dapat merugikan bank, serta adanya riset gap dalam penelitian yang meneliti pengaruh fintech terhadap kinerja keuangan perbankan. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat perbedaan profitabilitas perbankan sebelum dan setelah adanya peraturan mengenai fintech di industri keuangan? Tujuan penelitiannya adalah menguji perbedaan profitabilitas perbankan sebelum dan setelah adanya peraturan mengenai fintech di industri keuangan. Manfaatnya, yaitu manfaat teoritisnya, memberikan kontribusi empiris mengenai studi komparasi pada profitabilitas perbankan sebelum dan setelah adanya peraturan mengenai finansial teknologi untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh fintech terhadap profitabilitas perbankan. Manfaat praktisnya adalah penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan juga masukan bagi sektor perbankan untuk menentukan strategi yang tepat sehingga dapat mampu memperoleh kinerja keuangan yang baik. Berikutnya, kajian penelitian terdahulu ini merupakan salah satu latar belakang karena adanya riset gap pada penelitian pengaruh fintech terhadap profitabilitas bank, di mana uh, dari penelitian Lestari DKK tahun 2021, Zhu dan Guo tahun 2024, Kristanti dan Tulenan tahun 2021, dan Marginingsih tahun 2019 menyatakan pengaruh yang positif. Namun menurut penelitian Zhao DKK tahun 2022 dan Pan DKK tahun 2020 menyatakan hasil berpengaruh negatif. Dan penelitian Anastasia dan Munarid tahun 2021 itu menyatakan tidak berpengaruh. Dan menurut penelitian Dewi dan Bajra tahun 2023 menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan bank sebelum dan setelah adanya fintech. Berikutnya adalah model penelitiannya dapat tertera pada slide, yang dimana variabel dependennya adalah profitabilitas bank,
variabel independennya adalah fintech dan terdapat variabel kontrol yaitu faktor internal bank, capital ratio, the cost to income ratio, size, interest income share, dan funding cost, serta variabel kontrol dari eksternal atau makroekonomi yaitu inflasi dan PDB. Dan hipotesis penelitian dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan profitabilitas perbankan sebelum dan setelah adanya fintech di Indonesia. Berikutnya adalah metode penelitian, di mana desain penelitian ini adalah data kuantitatif berupa nilai ROA, ROE, dan NIM sebagai variabel dependen, dan nilai capital ratio, cost to income ratio, bank size, interest income share, dan funding cost dari masing-masing sampel dimulai dari 4 tahun sebelum dikeluarkannya Peraturan BI nomor 19 garing 12 garing PBI garing 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial pada tahun 2013 hingga 2016 dan 4 tahun setelah dikeluarkannya, yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2021. Sehingga tahun 2017 menjadi tahun pemisah pada penelitian ini. Sumber datanya yaitu sumber data sekunder yang merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui website resmi OJK. Pendekatannya adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian ini yaitu variabel dependennya profitabilitas bank yang diukur menggunakan ROA, ROE, dan net interest margin. Variabel independennya adalah fintech, dan variabel kontrolnya adalah capital ratio, the cost to income ratio, bank size, internal income share, funding cost, inflasi, dan PDB. Untuk populasinya itu terdapat 1.680 bank di Indonesia dengan sampel yaitu sebanyak 67 bank umum yang terdiri dari bank konvensional dan syariah. Untuk metodenya menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Dan metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode pengumpulan observasi non-partisipan. Untuk tekniknya, teknik analisis datanya yaitu yang pertama adalah uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan berikutnya adalah uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi data panel. Di sini peneliti menerapkan kriteria-kriteria dalam menentukan sampel, yaitu yang pertama adalah bank umum konvensional dan syariah yang sudah mempublikasikan laporan keuangan tribulanan pada periode 2013 hingga 2021. Yang kedua adalah bank sedang tidak disuspend oleh BI dan OJK ketika sedang melakukan pengamatan, dan yang terakhir adalah bank yang tidak tergolong dalam bank asing atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Berikutnya adalah deskripsi data penelitian. Kemudian untuk deskripsi ini saya akan mempresentasikan hanya pada variabel dependen saja, yaitu ROA, ROE, dan net interest margin. Untuk variabel sisanya, itu variabel kontrol, itu dapat tertera pada slide. Di mana untuk variabel ROA itu nilai min-nya sebesar 1,639816 dengan nilai minimalnya yaitu minus 15,89 dan nilai max-nya itu 7,44. Untuk ROE, min-nya sebesar 10,86773 dengan nilai minimumnya yaitu minus 95,44 dan nilai max-nya sebesar 68,09%. Dan untuk interest margin itu nilai min-nya sebesar 0,02 dengan nilai maksimumnya itu sebesar 18,61%. Berikutnya adalah uji asumsi klasik, di mana yang pertama adalah uji normalitas, dapat tertera yaitu p-value sebesar 0,00, yaitu di bawah 0,05, sehingga satu diterima, yang artinya data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Tetapi dalam penelitian ini menggunakan teori central limit theorem, di mana pada sampel besar di atas 30, maka distribusi akan mengarah ke distribusi normal dengan sendirinya. Untuk uji autokorelasi itu p-value sebesar 0,0009 dan di bawah 0,05 atau terima H1 sehingga terjadi autokorelasi. Untuk uji heteroskedastisitas yaitu p-value sebesar 0,000 di bawah 0,05 sehingga satu diterima, yang artinya data tersebut terjadi masalah heteroskedastisitas. Dan untuk uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasinya sebesar lebih dari 0,01 atau dikurang dari minus 0,01 sehingga model tidak terjadi masalah multikolinearitas. Berikutnya adalah uji hipotesis, dapat dilihat yaitu fintech itu mampu mempengaruhi ROA, ROE, dan NIM secara parsial dan signifikan karena nilai Z parsial untuk ketiganya sebesar 0,000 di bawah 0,05. Dan fintech dan dapat diartikan fintech itu memiliki pengaruh.
dan dapat dilihat pada koefisiennya itu minus, sehingga dapat diartikan bahwa fintech mampu menurunkan ROA, ROE, dan NIM bank umum di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima membuktikan bahwa terdapat perbedaan profitabilitas perbankan sebelum dan setelah adanya financial teknologi di Indonesia. Berikutnya adalah pembahasan di mana uh, pada penelitian ini dibuat juga interaksi antara dengan kelompok bank. Itu saya membuat 4 kelompok, yaitu bank BUMN, bank syariah, bank buku satu, dan bank buku 4, dan dilihat interaksi dari tiap kelompok bank tersebut terhadap adanya financial teknologi. Di mana dapat dilihat pada tabel 4.9 menunjukkan koefisien yang ada tanda bintangnya adalah bank syariah dan bank buku 4 yang menunjukkan hasil signifikan, sehingga dapat perbedaan pengaruh fintech untuk kelompok bank syariah dan bank buku 4. Dan di sini dapat perbedaan hasil, mana penurunan ROA terhadap bank syariah itu lebih tinggi dibandingkan dengan bank non syariah akibat fintech uh, dikarenakan terbatasnya produk yang ditawarkan oleh bank syariah, sehingga masyarakat masih lebih memilih untuk menggunakan produk-produk dari bank konvensional itu sendiri. Itu yang menyebabkan penurunan ROA itu lebih terdampak. Dan yang berikutnya, penurunan ROA terhadap bank buku 4 lebih rendah dibandingkan dengan bank non buku 4. Dikarenakan bank buku 4 itu memiliki kepemilikan aset yang berlimpah, sehingga dapat memiliki kapasitas dalam memperoleh profit yang lebih banyak. Dan selain itu juga bank buku 4 memiliki manajemen yang lebih matang dan mampu mengelola asetnya lebih baik dan mampu melakukan diversifikasi pendapatan sehingga tidak hanya berasal dari pendapatan bunga saja yang akan menyebabkan lebih tahan terhadap gangguan fintech tersebut. Berikutnya untuk ROE berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat koefisien yang ada tanda bintangnya itu adalah bank buku 4, sehingga terdapat perbedaan pengaruh fintech untuk kelompok bank buku 4, di mana pengaruh fintech terhadap ROE untuk bank buku 4 lebih rendah dibandingkan dengan bank non buku 4. Untuk alasannya itu sama seperti sebelumnya, karena bank buku 4 itu memiliki modal inti yang lebih besar, yaitu di atas 30 triliun, sehingga memiliki sumber daya finansial yang berlimpah dan melakukan inovasi teknologi. Selain itu juga Bank Buku 4 dapat melakukan ekspansi yang lebih luas, jaringan cabang yang besar, pelayanan yang lebih cepat, serta mampu mengadopsi teknologi baru dengan lebih cepat. Sehingga laba bersih yang dihasilkan dari setiap modal yang lebih tinggi dibandingkan bank lainnya atau bank non buku 4 itu lebih besar. Yang menyebabkan penurunan ROE untuk bank buku 4 ini lebih rendah dibandingkan dengan bank non buku 4 akibat fintech. Yang terakhir, untuk net interest margin, berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa koefisien ada tanda bintangnya itu adalah bank buku 1. Sehingga terdapat perbedaan pengaruh finansial teknologi untuk kelompok bank buku 1, di mana pengaruh fintech terhadap net interest margin untuk bank buku 1 lebih rendah dibandingkan dengan bank non buku 1. Hal ini diakibatkan karena bank buku 1 memiliki model bisnis yang lebih sederhana dengan segmen pasar yang kecil, sehingga porsi dana dan kredit yang ditawarkan lebih sedikit. Selain itu, Bank Buk 1 juga memiliki kekuatan dalam menawarkan deposito dengan suku bunga yang tinggi karena tidak terkena aturan capping bunga deposito oleh OJK seperti bank-bank besar. Sehingga Bank Buku 1 mengalami pertumbuhan deposito yang baik dan mampu mempengaruhi net interest margin Bank Buku 1 sehingga tahan atau tidak terlalu terpengaruh akibat adanya fintech. Untuk kesimpulannya yaitu ada perbedaan profitabilitas perbankan di Indonesia sebelum dan setelah adanya PBI yang mengatur mengenai fintech tersebut, yang dimana fintech berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia. Profitabilitas perbankan sebelum fintech lebih baik dibandingkan setelah kemunculan fintech di Indonesia. Untuk implikasinya bagi perbankan, yaitu adanya perbedaan profitabilitas perbankan sebelum dan setelah fintech, di mana fintech itu menurunkan tingkat profitabilitas, sehingga menunjukkan bahwa fintech merupakan faktor yang bersifat disruptif bagi profitabilitas bank. Serta perbedaan pada interaksi setiap kelompok bank disebabkan oleh adanya perbedaan aset, modal inti, serta segmen pasar yang dijangkau. Bagi akademisi adalah hasil penelitian ini mampu berkontribusi dalam menjawab pertanyaan apakah terdapat perbedaan profitabilitas perbankan
sebelum dan setelah adanya financial technology di Indonesia. Untuk keterbatasan yaitu bank teliti hanya terbatas pada bank umum dengan periode 9 tahun dan kinerja perbankan yang diteliti hanya profitabilitas perbankan saja. Dan untuk saran, bagi perbankan diharapkan mampu mempengaruhi kinerja keuangan perbankan, salah satunya adalah fintech, sehingga mampu menemukan strategi yang tepat dalam mencapai kinerja keuangan yang ditargetkan. Dan bagi akademisi, hasil ini dapat menjadi bahan untuk penelitian berikutnya dan diharapkan dapat mengadakan penelitian yang baru dengan menggunakan proksi yang lain seperti permodalan atau likuiditas. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.